Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara daring, yaitu secara Meet, karena kondisi masih COVID, khususnya di Pancoran Mas. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi atau berlarut-larut lagi, karena sebentar lagi kita sudah mau semesteran ganjil atau semester 5. Bagi kelas 9 ini, semester 5 adalah penambahan secara prestasi akademik, sehingga untuk penentu bagi anak-anak yang mau melanjutkan ke SMA, SMK negeri, itu adalah nanti sebagai acuan untuk mendaftar prestasi akademik. Itu adalah diambil dari nilai rapot 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tanggal 5 besok lah untuk Muhammad Digu. Kenapa keluar? Ya biarkan, nanti absen saya anggap alfa, terakhir akan saya absen, nanti kan kita absen. Jadi untuk tanggal 5 besok adalah semester ganjil yang kelima. Oleh karena itu, kita sebagai pertemuan Meet ini sebenarnya untuk sebagai motivasi anak-anak, khususnya kelas 9, yang akhir-akhir ini banyak sekali Bapak Ibu guru dan khususnya juga PPKN. Saya lihat dia absensi setiap pertemuan, baik itu secara daring maupun secara pertemuan terbatas. Itu masih ada aja yang belum mengerjakan atau belum tugas-tugas dipenuhi. Ada beberapa guru laporan ke saya, khususnya wali kelas. Setiap wali kelas suruh menyampaikan kepada orang tuanya. Itu berarti kesadaran untuk melaksanakan tugas. Najemi siapa ini, keluar juga, melaksanakan tugas itu belum menyadari sepenuhnya bahwa kebutuhan belajar itu adalah untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain. Jadi itu adalah merupakan rasa tanggung jawab bagi dirinya sendiri, khususnya kalian semuanya. Jadi kami harapkan kalian harus sadar bahwa semua pelajaran itu adalah wajib untuk ditempuh dan harus dikerjakan. Tidak ada pelajaran yang ini penting, yang itu tidak penting. Semua yang dikasihkan atau disajikan di sekolahan, apalagi khususnya yang ada nilai di rapot, itu adalah wajib hukumnya. Tidak ada terkecuali, tidak ada dibeda-bedakan. Ini penting, ini tidak penting, ini kurang penting. Semuanya penting. Itu harus kita sadari. Kalau tidak menyadari hal itu, kalian sendirilah yang akan merugi. Kenapa rugi? Yaitu tadi, di dalam nilainya mungkin kurang maksimal atau memuaskan hasilnya, karena kamu meremehkan atau wah ini kurang penting nih pekerjaan, sehingga kalau di sisi lain nilainya kurang bagus,
di sisi lain bagus, berarti tetap yang kurang bagus itu adalah suatu komponen kelompok dianggap nanti nilai tetap tidak bagus. Kenapa? Karena itu adalah ditampilkan di dalam nilai raport. Selama seumur hidup itu akan terlihat. Ya. Selama ini saya lihatin masih anak-anak itu adalah mana yang penting, mana yang tidak penting. Atau mana ini gurunya tidak galak, atau gurunya kurang begitu nagih-nagih tugas-tugas. Dengan santainya kalian tidak mengerjakan, tapi sebenarnya itu kembali pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri. Apakah ini penting apa tidak, apakah mengendaki nilai bagus atau tidak, itu adalah tergantung kalian sendiri, sehingga nanti hasilnya sangat memuaskan, tidak memuaskan, nah itu tergantung kalian sendiri. Oke, kalau begitu memang kembali lagi kepada dirinya sendiri, bahwa kalian menuntut ilmu, belajar itu adalah kesadaran, bukan keterpaksaan. Sadar dengan hati nurani dan pikiran. Mungkin itu sebagai penghantar kita yang mengikuti Zoom ini atau meeting Google Meet. Mudah-mudahan bermanfaat dan dibukakan hati dan pikiran kita untuk menuntut ilmu menjadi cerdas dan semangat, sehingga akan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Kalau jika memuaskan, itu orang tua senang, orang tua senang, keluarga senang, dirinya senang, dan juga bapak ibu guru senang. Cuma kebanggaan, oh murid saya cerdas, berhasil, itu ikut senang. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kecerahan hati dan pertemuan yang awal ini merupakan awal dari kegiatan PPKN. Namun kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa materi, yaitu khususnya untuk persiapan di semester ganjil. Besok tanggal 5 pelaksanaannya. Tanggal 5 kalian mengerjakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, baik itu secara Zoom atau Meet ini, atau melalui YouTube Rianto SPD, itu pelajaran PKN disitulah ada. Kalau kalian menyimak pelajaran semua yang saya sampaikan, insya Allah 99 bisa mengerjakan, sehingga hasilnya sangat memuaskan. Pelajaran-pelajaran kecuali juga materi yang sudah kita sampaikan pertemuan terbatas maupun secara Meet itu sudah saya sampaikan. Kalau kalian mau belajar dan kalian mengikuti perintah gurunya, insya Allah mengerjakan tidak ada kesulitan. Salah satu contoh soal-soal nanti dalam semester ganjil itu sebenarnya mudah. Mudahnya cukup mengeklik karena secara online, ya kan. Ini Muhammad Wafiq itu kemana itu, luar, ya. Silakan yang mau ngikutin, silakan yang mau keluar juga dengan kesadaran kalau memang ada kepentingan yang sangat mendesak. Tentunya absensi berpengaruh dalam penilaian juga, karena itu adalah merupakan karakter siswa seseorang untuk kedisiplinan, kerajinan, dan kerapian.
Sebenarnya cukup kalian siapkan saat ini pulpen dan kertas. Pulpen dan kertas. Sudah siapkah yang udah disiapkan pulpen dan kertas? Ya, kalau yang sudah, Novianti, terima kasih yo. Silakan disiapkan. Jadi dalam pertemuan ini masih tetap pembahasan soal-soal yang mana nantinya diharapkan untuk memudahkan kalian mengerjakan khususnya pelajaran PPKN. Sebenarnya PPKN dan pramuka itu sudah tersajikan di dalam setiap kegiatan. Tinggal kalian ada kemauan atau tidak itu tergantung pada dirinya sendiri. Termasuk soal-soal yang ada di YouTube. Jadi sewaktu-waktu kalian sempat, kalian mau belajar, bisa dilaksanakan. Kalau Meet kan hanya sekali nih datang, mau dibuka lagi sudah nggak bisa. Jadi harapan kita semangatlah dan rajin jika mempunyai cita-cita dan mau merubah nasib dirinya sendiri. Tidak ada merubah nasib kaumnya jika dirinya sendiri tidak mau merubahnya. Kita mulai yaitu bukan nomor ya, langsung saja kita ada berupa soal dan langsung saya jawab. Cukup kalian tulis jawabannya ya, cukup tulis jawabannya saja. Atau kita mulai dari nomor 1 kali ya. Nomor 1 ya. Nomor 1, peristiwa peristiwa mana sih? Ya, peristiwa yang menunjukkan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal kemerdekaan ditunjukkan oleh A ya, yaitu pembentukan PPKI di Madiun, pemberontakan DITII, kudeta oleh APRA. Itu peristiwa-peristiwa. Kelihatan soal-soalnya di layar kalian? Kelihatan apa tidak? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan? Oh, tidak kelihatan. Memang masih dirahasiakan kalau tidak kelihatan. Kalau kelihatan nanti dibilang dibocorkan soal-soal ya. Jadi kita cukup dalam pembahasan dan diperhatikan kalian tulis jawabannya. Insya Allah 99 kalian nanti bisa mengerjakan. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pelaksanaan politik konfrontasi. 2. Kebebasan pers yang dianggap terbatas. 3. Anggota DPR GR itu gotong royong dipilih oleh presiden. 4. Kemunduran ekonomi Indonesia akibat korupsi. 5. Adanya penggabungan Nasakom.
Berdasarkan pernyataan tersebut, Pancasila terjadi pada masa 59 sampai 66, ditunjukkan dengan nomor berapa? Jawabannya adalah B, yaitu nomor 1, 3, 5. 1, 3, 5. Nomor 3. Perhatikan, ini banyak pernyataan. Perhatikan. 1. Kebebasan pers dianggap terbatas. 2. Pemerintah cenderung sentralistik. 3. Demokrasi cenderung dikekang. 4. Menjalankan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. 5. Meletakkan dasar kepemimpinan presiden pada sistem demokrasi terpimpin. 6. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada Orde Baru ditunjukkan nomor berapa? Yaitu nomor jawaban A, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Ini kalian cukup mendengarkan sehingga otaknya diasah dan dicatat, sehingga sewaktu-waktu bisa dilihat dan dibaca kalau dicatat. Nomor 4. Muhammad Wafiq, kenapa? Nomor 4. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pemerintah bersifat otoriter. Pemerintah bersifat otoriter sehingga hak rakyat terabaikan. 2. Banyak terjadi konflik di daerah, tawuran pelajar, dan tindakan kekerasan. 3. Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. 4. Masyarakat dapat menerima pendapat orang lain. 5. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang kurang beretika. 6. Narkotika dan obat terlarang semakin menyebar di kalangan anak-anak sekolah. Jadi berdasarkan contoh tersebut, masyarakat awal reformasi ditunjukkan nomor berapa? Berdasarkan contoh-contoh tersebut, gejala dalam masyarakat yang terjadi yaitu ditunjukkan nomor, jawabannya adalah D. Nomor 2, 3, 5, dan 6. Nomor 5. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan upaya mengatasi tentang dalam menerapkan Pancasila pada masa apa adanya KPK? Ada Orde Lama, Orde Baru. Ya, jawabannya adalah D, yaitu masa reformasi. Saat-saat ini termasuk reformasi. 6. Pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia khususnya luar Pulau Jawa saat ini sedang gencar dilaksanakan. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai keadilan sosial, berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah lainnya.
juga berpedoman pada Pancasila. Hal tersebut menunjukkan fungsi Pancasila sebagai apa? Nomor 6, yaitu jawabannya A, yaitu dasar negara. 7. Nomor 7, perhatikan beberapa hal berikut. Nomor 1, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 2, menunjukkan pergaulan demi persatuan bangsa. 3, berani membela kebenaran dan keadilan. 4, tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain. 5, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai-nilai luhur yang mencerminkan perwujudan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditunjukkan nomor, jawabannya adalah B, nomor 1, 3, dan 4. Ini soal-soal banyak pernyataan ya, harus jeli kalian. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini soal-soalnya banyak pernyataan. Nomor 1, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. 2, menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan, bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5, menjalin kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Pernyataan yang mencerminkan perwujudan pengamalan nilai-nilai sila keempat ditunjukkan nomor berapa? Yaitu musyawarah. Kalau keempat tuh sila keempat, yaitu ditunjukkan nilai B 1, 2, 1, 3, dan 4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, nomor 9 ya. Cabang-cabang produksi yang penting negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jika negara tidak menguasai cabang-cabang produksi tersebut, akan terjadi hal-hal seperti apa? Yaitu akan terjadi hal-hal, jawabannya adalah B, monopoli oleh perorangan. 10, nomor 10 masih pernyataan juga. Banyakkan pernyataan ini soal-soalnya. Perhatikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Dika dan Eka menjenguk Angga di rumah sakit. 2, pemerintah melindungi seluruh umat beragama. 3, menyelesaikan konflik melalui musyawarah. 4, menjadi anggota Paskibra pada upacara bendera 17 Agustus. 5, bersikap adil kepada semua orang. Apabila contoh implementasi nilai disusun sesuai hierarki nilai Pancasila, susunan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? 1 sampai nomor 5 tadi, jawabannya adalah B, 2, 1, 4, 3, dan 5. Sama aja ya. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 1, 4, 3, dan 5. Itu apabila contoh implementasi disusun sesuai hierarki. Kalau hierarki berarti ya pemerintah melindungi seluruh umat beragama susunannya. Yaitu jawabannya adalah B, 2, 1, 4, 3, dan 5. 11 sila kelima. Pancasila berisikan mengenai keadilan sosial. Makna keadilan sosial dalam sila tersebut bersifat umum untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah A. Bahwa A, pemerintah harus memberikan hak yang sama kepada setiap masyarakat. Bentar, baterainya mau lowet. Siap. Itu jawabannya A, nomor 11. Nomor 12. Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilainya mampu mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan titik-titik, yaitu merupakan A. Jawabannya A. Hasil kristalisasi dari sistem nilai budaya yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Nomor 12. Sekarang nomor 13. Pemerintah mempunyai kewajiban menjamin semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan damai. Bentuk implementasi pernyataan tersebut adalah B. Pemerintah membuat peraturan yang mengatur kehidupan umat beragama. Jawabannya B. Nomor 14. 14. Makna Pancasila sebagai ideologi tertutup menunjukkan pada tuntutan yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi agar titik-titik. Ideologi jawabannya C, yaitu menjadi penyaring pandangan-pandangan yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Jawabannya C. 20. 15. Oh, 20. Ketika sedang mengikuti pelajaran di kelas, Ani sadar bahwa ia sangat tergantung pada orang tuanya. Misalnya Ani membentukkan kedua orang tuanya untuk membiayai sekolahnya. Ia pun menyadari bahwa keluarganya membutuhkan para petani perkebunan, berternak, dan berdagang untuk mendapatkan bahan makanan. Kesadaran tersebut membuatnya tergerak menolong sesama yang membutuhkan dan menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Kasus tersebut merupakan dinamika mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu nilai titik-titik, itu nilai B, kemanusiaan dalam Pancasila.
Demikian soal-soal pembahasan. Sekarang adalah kalian siapkan kertas, yaitu akan pengambilan nilai secara ulangan harian. Kalian cukup menulis jawabannya saja, soal hanya 10. 5 yang sudah saya sampaikan, 5 belum saya sampaikan. Nanti dikirim jawabannya melalui Japri, bukan di grup ya, tapi di Japri, sehingga nilainya akan benar-benar murni, tersaring benar tidaknya kalian mengikuti dengan baik dan benar-benar militan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa ekses. Sudah siap untuk ulangan? Hanya 10 soal. Cukup anak-anak atau kalian menulis jawabannya saja. Misalnya 1, 2, 1B, 2C, gitu doang. Gitu aja, udah cukup. Tidak usah dijabarkan misalnya B, kemanusiaan dalam Pancasila, tidak harus. Tapi kalau ditulis ya juga boleh. Tapi yang wajib cukup nomor 1 B, nomor 2 A, gitu. Sudah siap? Halo? Siap belum? El Madinah? Siap. Ahmad Farel? Ya. Begitu ulangan selesai, kalian langsung dikirim, dipoto, dikirim secara Japri ya, Japri ke saya ya. Jangan di grup. Kalau di grup nanti yang nggak ikut meet berarti ngirim nilai gitu. Jadi yang saya anggap nilai A atau nilai yang sangat memuaskan adalah ini, termasuk mendukung nilai sangat memuaskan. Sudah siap? Sudah siapkah dikerjakan? Halo? Loh? Siap? Ya, Ridwan Satria Maulana siap. Oke, kalau siap. Kalau siap, saya mulai. Tentunya 5 sudah saya sampaikan, 5 belum saya sampaikan. Tapi yang belum saya sampaikan pun kalian kalau yang mendengarkan di YouTube insya Allah bisa. Nomor 1. Nomor 1 silakan. Judulnya ulangan via Meet PPKN. Judulnya ulangan via Meet PPKN. Terus dikasih tanggal ya, tanggal 49. Terus dikasih tanggal, terus dikasih nama, terus dikasih namanya. Nomor 1 itu nomor 1 ya. 2, 3, 4. Nomor 1, ketika warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk memeluk agama, atau hak atas pendidikan, negara tersebut menganut kedaulatan berdasarkan teori kedaulatan kedaulatan apa? A. Raja, B. Hukum, C. Negara, D. Rakyat.
Silakan jawabnya cukup nomor 1 apa? D atau C atau A, begitu ya. Nomor 2, jadi tidak ada soal pembacaan soal ulang, makanya harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik dan berdampak pada pelanggaran hukum pidana serta institusi lembaga negara yang berhak melakukan proses pengawasan dan tindakan penyelesaian adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Ini 3 pelanggaran itu termasuk siapa penyelesaiannya? A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial. Nomor 3, suatu hari terjadi demonstrasi dari suatu daerah yang calon kepala daerahnya kalah dan mengajukan keberatan atas kekalahan tersebut. Lembaga negara yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusional, C. Komisi Yudisial, D. Pengadilan Tinggi. Silakan tulis jawabannya. Nomor 4, lembaga negara yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai apa? Jangan cepet-cepet. Ya, langsung jawabannya. Ya, jangan jawabannya saja ya. Kamu tulis. Nomor 4, lembaga negara yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran penggabungan daerah adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusional, C. Komisi Yudisial, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai di sini ada yang perlu diulang nomor berapa? Perlu ada yang belum paham nomor berapa? Hah? Nomor 1, oke. Nomor 1 ya. Nomor 1 saya ulang, ini ulang ya. Ulang, bukan nomor 5. Kita ulang. Ketika warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk memeluk agama, atau hak atas pendidikan,
negara tersebut menganut kedaulatan berdasarkan teori kedaulatan apa? A. Raja. B. Kedaulatan hukum. C. Kedaulatan negara. D. Kedaulatan rakyat. Sudah jelas? Sekarang saya lanjut nomor 5. Nomor 5. Indonesia dapat menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, serta dapat sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Indonesia dapat dipandang sebagai negara yang titik-titik. A. Berdaulat. B. Adil. C. Makmur. D. Modern. Cukup A atau B? Oh, A, Pak. Ya udah, tulis A. Tulis A. Nomor 6. Sekarang nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Peristiwa yang menunjukkan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal kemerdekaan ditunjukkan oleh pilihan di bawah ini. A. Pemberontakan PPKI di Madiun, pemberontakan DITII, kudeta oleh APRA. Itu A. B. Amandemen Undang-Undang 45, pembentukan KPK, demonstrasi memenuhi gedung MPR. C. Kerjasama dengan negara-negara lain yang berideologi komunis, penetapan presiden seumur hidup, dekret presiden 5 Juli 59. Itu C. D. Terjadi praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Partai politik dibatasi, tidak terjadi pergantian pemimpin. Silakan pilih A, B, C-nya saja. Nomor nomor 7. Nomor 7. Perhatikan, ini pernyataan ya. Perhatikan. 1. Pelaksanaan politik konfrontasi. 2. Kebebasan pers yang dianggap terbatas. 3. Anggota DPR GR dipilih oleh presiden. 4. Kemunduran ekonomi Indonesia akibat korupsi. 5. Adanya penggabungan Nasakom. Berdasarkan pernyataan
penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa tahun 1959 sampai 1966 ditunjukkan nomor berapa? Nomor A 1, 2, dan 3. Nomor B 1, 3, dan 5. Nomor C 2, 3, dan 4. D 2, 4, dan 5. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Masih pernyataan aja ya. 1. Kebebasan pers dianggap terbatas. 2. Pemerintah cenderung sentralistik, kedaerahan sentral itu. 3. Demokrasi cenderung dikekang, diikat atau terbatas. 4. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. 5. Meletakkan dasar kepemimpinan presiden dan sistem demokrasi terpimpin. 6. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pemerintah masa Orde Lama. Hal yang dianggap tidak sesuai jiwa Pancasila pada Orde Baru ditunjukkan nomor berapa? Tunjukkan nomor 1, 2, dan 3. Itu A. B 1, 3, dan 4. C 2, 4, dan 5. D 3, 4, dan 6. Itu adalah nomor 8. Nomor 9. Masih pernyataan. Perhatikan nomor 9. Perhatikan contoh-contoh berikut. 1. Pemerintah bersifat otoriter sehingga hak rakyat terabaikan. 2. Banyak terjadi konflik di daerah, tawuran antar pelajar, dan tindak kekerasan. 3. Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. 4. Masyarakat dapat menerima pendapat orang lain. 5. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang kurang beretika. 6. Narkotika dan obat-obat terlarang semakin menyebar di kalangan anak sekolah. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, gejala dalam masyarakat yang terjadi pada saat masa reformasi ditunjukkan nomor berapa? A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 4, dan 6. C 2, 3, 4, dan 6. D 2, 3, 5, dan 6. Yang terakhir 5. KPK KPK
upaya mengatasi tentang dalam penerapan Pancasila pada masa apa? KPK dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi itu pada masa apa? A. Kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Reformasi. Jadi A. Kemerdekaan, B. Orde Baru, C. Orde Lama, apa? D. Reformasi. KPK itu adanya di masa apa? Di masa titik-titik, masa D. Reformasi. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang ikutin ulangan langsung kalian kirim di Japri, langsung difoto, diberi nama, ya, diberi nama, dan langsung kita masukkan di dalam penilaian PPKN. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan nilai ulangan harian yang sangat memuaskan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang bertanya? Silakan bertanya. Adakah yang bertanya? Ada yang nanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian. Begitu selesai kalian kirim di foto, kirim ke Japri ke saya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan semua urusannya, dan keluarga kedua orang tuanya dilimpahkan rezekinya. Sampaikan salam kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.